Pagi saklar, selamat pagi semuanya. Hari ini kita memasuki saklar kita di hari yang ke-64. Dan di hari yang ke-64 ini pembacaan Alkitab kita terambil dari kitab Yosua pasal 4 sampai dengan pasal yang ke-6. Dan inilah dia Bible Summary untuk kitab Yosua pasal 4 sampai dengan pasal yang ke-6. Pada kitab Yosua pasal yang keempat dengan judul perikop ke-12 batu peringatan. Jadi di sini Tuhan meminta kepada Yosua untuk mengambil 12 orang daripada suku Israel. Masing-masing satu orang ini mewakili satu suku untuk mengambil batu yang terdapat di sungai Yordan, sementara para imam-imam berada di tengah sungai tersebut untuk menghentikan sungai tersebut. Ke-12 batu ini akan menjadi peringatan bagi orang Israel apabila kedepannya anak-anak orang Israel bertanya, untuk apa gunanya batu ini? Nanti orang Israel bisa menjelaskan bahwa batu tersebut adalah bukti kebesaran Tuhan, di mana Tuhan mengeringkan sungai Yordan untuk orang Israel bisa menyeberangi sungai tersebut. Dan adapun suku Ruben, Gad, dan setengah daripada suku Manasye ikut menyeberang untuk masuk ke dalam tanah Kanaan. Jumlah mereka totalnya adalah 40.000 orang. Dan kedua batu tersebut diletakkan di Gilgal. Jadi di sini ada dua jenis batu yang diletakkan. 12 batu ada di Gilgal, di daratan di seberang sungai Yordan, sedangkan ada 12 batu diletakkan tepat di tengah sungai di mana para imam-imam berdiri untuk memberhentikan sungai tersebut. Setelah semua bangsa Israel selesai menyeberang dan batu telah ditegakkan, maka para imam berangkat atau keluar daripada sungai tersebut sehingga sungai tersebut meluap dan kembali menyatu. Karena tadinya sungai itu terputus baik dari hulu yang menjadi bendungan, yang di hilirnya di bawahnya itu menjadi kering. Dan pada kesempatan ini juga Tuhan menggunakannya untuk membuat nama Yosua semakin besar di tengah-tengah orang Israel, sehingga orang-orang Israel menjadi takut dan taat kepada Yosua sebagaimana orang Israel takut dan takluk kepada Musa. Kemudian kita lanjutkan di kitab Yosua pasal ke-5 dengan judul perikop penyunatan pada hari raya Paskah di Gilgal. Jadi, setelah orang Israel sampai dan berkemah di Gilgal, maka Tuhan memberikan perintah baru kepada Yosua untuk membuat satu buah pisau yang terbuat dari batu untuk menyunat semua orang Israel. Karena semua orang-orang yang disunat di Mesir sudah meninggal. Jadi satu angkatan sudah habis selama 40 tahun, sedangkan yang sisa yang menyeberang sekarang ke sungai, yang sekarang menyeberang dari sungai Yordan ini adalah keturunan yang lahir di padang pasir dan mereka semuanya belum disunat. Oleh karena itu Yosua menyunat semua orang yang ada di Israel. Dan setelah orang Israel disunat, Tuhan mengatakan, aku telah menghapus celah yang ada di Mesir. Pengertian ini juga yang akhirnya menjadi pengertian daripada nama Gilgal itu sendiri. Dan setelah acara sunat ini, tepatnya pada tanggal 14 bulan itu, orang Israel mengadakan Paskah, di mana mereka makan roti tanpa ragi. Dan roti yang mereka makan kali ini adalah roti yang dihasilkan oleh tanah itu. Dan bersamaan dengan mereka makan hasil tanah itu, atau hasil tanah perjanjian, maka pada hari itu juga berhentilah mana yang selama 40 tahun mereka makan di padang gurun. Kemudian masih di pasal 5 dengan judul perikop Panglima Bala Tentara Tuhan. Ketika itu Yosua melihat ada seorang sedang berdiri di dekat Yeriko. Kemudian Yosua menghampirinya dan berkata, kawankah engkau atau lawan? Kemudian orang tersebut mengatakan, aku adalah bala tentara Tuhan. Kemudian Yosua langsung menyembah dan sujud menyembah kepada orang tersebut dan mengatakan, apa yang akan hendak engkau firmankan? Tapi pada saat yang bersamaan juga Panglima tentara tersebut mengatakan bahwa tanah di mana Yosua menyembah itu adalah tanah yang kudus. Oleh karena itu, Tuhan atau Panglima tentara Tuhan ini meminta untuk Yosua melepaskan kasutnya. Kemudian sekarang kita memasuki Yosua pasal yang ke-6. Pada Yosua pasal yang ke-6 ini dengan judul perikop jatuhnya Yeriko. Jadi di sini diceritakan pagi-pagi sekali Tuhan berfirman kepada Yosua untuk mempersiapkan orang Israel menyerang Yeriko. Tuhan meminta kepada orang Israel untuk mengelilingi kota Yeriko satu kali dalam satu hari selama 6 hari. Dan dalam proses pengelilingan ini Tuhan memerintahkan untuk yang mengelilingi ini adalah pada barisan depan itu tentara yang bersenjata, kemudian di tengahnya adalah imam dengan tabut, kemudian yang paling belakang adalah 7 orang imam dengan 7 sangkakala yang terbuat dari tanduk domba.
Dan pada hari yang ketujuh, orang Israel harus mengelilingi kota tersebut sebanyak 7 kali. Dan pada hari yang ketujuh ini, orang Israel harus bersorak-sorai dengan nyaring, maka kota itu akan rubuh. Dan Yosua melakukan sama persis apa yang Tuhan minta. Jadi, setelah Israel mengelilingi kota itu selama 6 hari hanya 1 kali saja, maka pada hari yang ketujuh, orang Israel mengelilinginya sebanyak 7 kali. Kemudian, imam-imam yang 7 tadi meniup sangkakala panjang. Kemudian Yosua memerintahkan kepada rakyat Israel untuk berteriak atau bersorak dengan nyaring. Kemudian rubuhlah tembok kota Yeriko. Dan seperti yang diperintahkan oleh Yosua sebelumnya, bahwa kota itu harus dibinasakan. Oleh karena itu, orang Israel membinasakan segala sesuatu yang ada di kota Yeriko dan membakarnya sampai habis, kecuali keluarga Rahab. Adapun Rahab beserta dengan seisi keluarganya, bahkan kaumnya, selamat daripada kasus ini dan mereka berkemah di luar dari perkemahan orang Yahudi. Dan adapun yang tersisa yang dipisahkan daripada kota Yeriko adalah barang-barang besi, tembaga, perak, dan emas yang dikhususkan bagi perbendaharaan Tuhan. Dan pada kesempatan ini juga Yosua mengutuki kota tersebut. Yosua memberikan kutuk kepada kota tersebut. Terkutuklah orang yang berusaha untuk membangun kembali kota Yeriko. Dan kesempatan ini juga Tuhan membuat nama Yosua semakin besar dan ditakuti oleh bangsa-bangsa sekitarnya. So, itulah dia Bible Summary untuk kitab Yosua pasal 4 sampai dengan pasal yang ke-6. Dan sekarang waktunya kita masuk ke dalam renungan kita hari ini. Adapun renungan hari kita hari ini ada di video berikutnya. Jadi, habis nonton video yang ini, lanjut ke renungan kita di video berikutnya. Dadah!